Nama saya Titin Priyalianti. Widyaningsih. Dr. Jogi Nenggolan SHMA. Saya namanya Tumaina, ibunya Hadi Saputra. Yunani. Mas Matkana. Apapun yang saya lakukan, saya cuma orang kampung waktu itu. Saya lari kemana juga nggak didengar. Di media aja saya begitu sulit. Tapi di 2024, siapa sih yang nggak tahu 7 terpidana itu dipegang oleh siapa? Sungguh-sungguh nggak Iden tidak melakukan perbuatan asal? Benar. Semuanya diijabah. Kami salah melakukan perbuatan asal. Tidak pernah melakukan. Ini ya, kita berjuang. Terbuka. Mendukung kita semua keluarga, alhamdulillah, dari media-media juga, dari netizen juga, alhamdulillah, dari seluruh Indonesia. Ya pokoknya nggak bisa saya sebutin lah negara mana tuh, pokoknya banyak lah orang Indonesia yang mensupport gitu aja. Ya alhamdulillahnya gitu sih Mbak. Semua sudah mensupport. Bebaskan 7 terpidana. 7 terpidana tidak boleh dihukum karena tidak kesalahan. Ada yang namanya itu Rudiana yang semena-mena di Cirebon. Dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Kayaknya sakit walaupun mereka bukan siapa-siapa saya. Karena saya tahu, saya yakin banget, nggak ada pembunuhan, nggak ada. Saya yakin banget. Hakim itu pada saat itu dia welcome, dia enaklah menyidangkan, dan dia juga sempat mengeluarkan statement kalau tidak terbukti saya berani bebaskan. Saya akan bebaskan. Karena dari awal tuh saya tahu salah satu hakim itu santun banget gitu. Kemudian juga tenang bawaannya. Jadi waktu itu saya juga berharap banyak dia akan bekerja secara profesional. Pada persidangan-persidangan berikutnya, ini kan udah semakin terang benderang nih bahwa mereka bukan pelakunya, ya. Kami udah mulai ada demo besar-besaran. Pemirsa, kericuhan terjadi saat demo mahasiswa di Mapolres Cirebon. Membasmi geng motor agar kita tenang di sana. Tapi setelah mulai demo ini ngedor-ngedor pintu, ya, hakim udah mulai berubah nih sikapnya nih, mentalnya nih kan ya. Saya hanya 2 lelaki, dari tim saya kan ada 1 wanita, Monica. Terus dari Bu Titin sendiri, dari Bu Bibi 2, ada wanita 4, saya 2. Sementara yang demo kan banyak, sampai masuk nyari-nyari kami. Akhirnya kami sempat diamankan dulu di ruangan Bankum. Di pengadilan itu ada ruang Bankum, supaya kami artinya diam dulu di sana, karena kan yang demo itu nyari-nyari kami. Kenapa kami membela orang yang melakukan pembunuhan? Ketika hakim sudah selesai persidangan, biasanya kan lewat dari samping kami karena ada pintu kan. Ketika udah mulai berubah, lewatnya ke sana karena ke sampingnya jaksa kan. Ini hakim nih, oke, terlepaslah ada 2 pintu ya, kiri kanan ya. Tapi saya lihat hakim ini udah mulai nggak itu lagi, nggak bersahabat lagi dengan kami. Kami pun diwanti-wanti sama bagian keamanan pengadilan agar mobil kami jangan parkir keluar, takut dirusak, takut dibakar. Sehingga kami yang datang dari Bandung harus menyimpan mobil dalam arena parkir pengadilan. Jadi demo itu bukan sekali 2 kali, terus menerus. Kalau saat itu ya Bu, demonya ya karena itu tadi seolah-olah anak-anak ini geng motor gitu. Dan keluarga juga tidak berkutik. Karena keluarga kan tahu sendiri orang-orang yang tidak kemampuan pengetahuan mereka, ya buru-buru kasar begitu gitu kan ya.
karena takut waktu itu masih gimana sih, mencekam kan. Demo besar-besaran, saya tuh sampai lemas waktu pertama demo tuh. Emang di luar emang ada demo. Jadi cuma saya nggak tahu tujuannya demo apa, karena kami pun sidang tertutup, tidak ada nggak ada yang lihat, nggak ada wartawan. Karena sidang tertutup kan kita kan nggak bisa masuk. Ya udahlah, daripada di dalam paling tengok dari kaca kan, kita nggak bisa denger, ngelihat juga mata kita ngantuk kan sampai malam itu. Ya udahlah, kita tidur sampai di trotoar tuh, keluarga itu nungguin, sedihnya gitu Mbak. Tapi kan demo ini juga mempengaruhi kan psikologisnya hakim. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali dengan masa yang cukup banyak barangkali. Jadi itu mempengaruhi, katakanlah, psikologis daripada pengadilan. Kita diintimidasi terus. Saya juga sepertinya menerima perlakuan yang luar biasa. Saya pengacara Saka Tatal dan Sudirman di 2016. Kalau di sidang Saka Tatal mungkin sakit saya ngelihatnya. Karena itu kan sidang anak. Hakim begitu keras. Nadanya tinggi suaranya. Kalau anak kecil kan ya tahu sendiri lah. Kalau digetak sama orang tua kan langsung diam. Sampai saksi-saksi aja kan ya udah nggak bisa apa-apa. Jadi Saka kan punya saksi kan orang-orang bengkel semua. Karena Saka kan malam waktu tanggal 27 Agustus kan ada di bengkel. Jadi sama yang punya bengkelnya juga didatengin jadi saksi, tapi nggak bisa apa-apa. Waktu dakwaan ada nama Andika, saya eksepsi, jadi nama Andikanya hilang, tapi eksepsi saya ditolak. Kan berarti seharusnya juga kami tidak ini ya Bu ya, sudah di KUHP sendiri nama seseorang juga kalau kurang jelas juga harusnya juga ditolak. Dan saya berulang kali dedekan hakim, ini pakaian ini tidak ada lubang, tidak. Gitu. Jadi ketika pakaian Eki dijebrek itu benar-benar pakaian utuh yang tidak ada lubang di dada maupun di perut. Karena di dalam dakwaan itu tusukan di dada dan perut yang mematikan, yang menyebabkan kematian bagi Eki gitu. Sebetulnya hakim juga ngelihat baju itu utuh. Tapi kenapa itu diabaikan, Bu? Saya juga nggak ngerti. Barang bukti apabila kita analisa nggak nyambung dengan katakanlah tuduhan seperti ada bambu yang masih utuh. Dikatakan bambu itu dalam berita acaranya mereka itu dipakai untuk memukul. Bambu kalau digunakan untuk memukul tentu kan yang dipukulnya itu bukan kapas kan ya. Ada benda yang bisa agak keras. Itu kan pasti ada bekas-bekasnya. Kemudian batu bata yang terbuat dari semen ya, itu dilempar katanya. Kalau dilempar pada saat melintas Liba Akbar dengan Vina dan Eki di sana, tentu apabila batu bata itu bersentuhan dengan aspal, itu kan ada sobekan, entah ada pecah, ini kan masih utuh. Nah, ini yang kami pertanyakan dulu di ruang persidangan. Hakim juga kan artinya bisa menilai dong, kalau itu dilemparkan tentu kan ada perubahan bentuk. Tapi apa yang terjadi kan? Hakim selalu mengatakan kami akan pertimbangkan. Kami akan pertimbangkan apa? Klien kami diputus seumur hidup. Majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada anak Saka Tatal untuk memberikan informasi apa yang dia rasakan. Majelis hakim terlalu keras menekan anak Saka Tatal, bahkan keterangan saksi itu keterangan terdakwa dulu, baru keterangan saksi. Jadi ketika saksi bersaksi jam sekian, tadi Sakanya udah ngaku, hanya dipatahkan seperti itu. Ya jadi kalau waktu di sidang Saka 2016 itu jadi Saka ngejelasin tuh malah ngegiringnya tuh ke BAP terus, jadi posisi Saka tuh udah ngedrop.
Jadi ngejelasin digiringnya ke BAP lagi, jelasin digiringnya ke BAP lagi. Wetik. Mana mau? Belum nyalain. Nyalain gimana sih? Udah kok, ambil aja. Ibu. Wetik. Halo Ibu. Salam Ibu. Bu. Salam kenal Bu, saya Kristian Bu dari Jakarta.